Tidak semua rahasia boleh didengar oleh semua orang. Selamat datang kembali di ruang gelap, tempat kisah-kisah terlarang dalam bisikan pelan. Dan hanya mereka yang terpilih yang diizinkan untuk mendengarnya sampai akhir. Malam ini, aku akan membuka sebuah cerita yang tidak pernah berani diceritakan secara terang-terangan. Sebuah novel horor misteri tentang benda yang selalu dianggap sepele, namun menyimpan kekuatan, kutukan, dan aib yang dikubur dalam-dalam oleh zaman. Inilah Kolor Sakti, karya Kang Ramli author. Cerita ini khusus untuk kamu yang sudah menjadi langganan channel ini. Karena apa yang akan kamu dengar bukan sekedar cerita, tapi rahasia, dan tidak semua orang kuat menanggung akibatnya. Jika kamu mendengarkan sampai akhir, jangan kaget jika setelah ini malam terasa lebih panjang dan bayangan terasa lebih dekat. Matikan lampu, gunakan headset, dan jangan pernah menertawakan apa yang akan terjadi, karena cerita ini sudah memilih pendengarnya sendiri. Widya tahu siapa namanya. Tanya ibunya yang mulai penasaran. Namanya Aden Jaka, Bu. Dia dari Cihelang. Bapak kan sudah ketemu sama dia sekali. Bahkan Bapak sempat memberi alamat rumah agar dia datang ke sini. Jawab Widya dengan yakin. Ibunya semakin bingung dan tanpa berpikir panjang dia menggandeng Widya ke depan rumah. Ayo ikut ibu ke depan. Abah Gumilang sudah menunggu sejak tadi, ajaknya. Setibanya di depan, Ibu Widya langsung bertanya kepada suaminya Anton. Pak, apa benar Bapak pernah memberi alamat kepada seseorang dari desa Cihelang? Tanyanya untuk memastikan ucapan dari Widya. Kalau nggak salah sih sepertinya iya. Bapak pernah ngasih alamat sama orang itu. Jawab Anton sambil mengingat-ingat. Waktu itu di bus dia bilang mau pulang ke desa Cihelang. Mungkin itu terjadi beberapa hari yang lalu kok, Bu. Tak lama kemudian, sosok Jaka muncul dan menghampiri keluarga Anton yang sedang bingung. Widya yang belum pernah bertemu langsung dengan Jaka tiba-tiba berlari mendekatinya. Tanpa ragu lagi, dia langsung memeluk erat tubuh Jaka, lalu mengecup bibirnya dengan penuh semangat, tepat di depan kedua orang tuanya dan Abah Gumilang. Semua yang menyaksikan kejadian itu hanya terdiam membisu. Suara angin malam yang menjadi saksi dari pertemuan yang begitu mengejutkan ini. Jaka, Widya sudah lama menunggu AA. Seru Widya penuh semangat. Maaf ya, Jaka baru sempat datang, jawabnya dengan nada menyesal. Anton terperangah, begitu pula istrinya. Mereka berdua tidak habis pikir. Lalu Anton menoleh kepada istrinya dan bertanya, Bu, kok Widya sudah kenal ya sama Aden Jaka? Ibu juga heran kok, Pak. Tadi Widya cerita bahwa dia sudah menunggu Jaka selama 5 tahun. Jawab istrinya kebingungan. Jaka melangkah maju dan menyapa mereka dengan sopan. Pak Anton, Ibu, perkenalkan, saya Jaka. Anton, kita pernah bertemu kan sebelumnya? Ucapnya sambil tersenyum manis. Abah Gumilang yang menyaksikan semua itu segera menjelaskan kepada Anton dan istrinya. Anton, 5 tahun yang lalu, Widya sudah mendapatkan wangsit mengenai jodohnya, yaitu Aden Jaka. Itulah sebabnya dia selalu menolak lamaran dari orang lain. Widya ingin menepati janjinya sendiri. Sekarang Aden Jaka sudah ada di sini dan waktunya telah tiba untuk menikahkan mereka. Abah Gumilang kemudian menoleh kepada Widya. Widya,
kamu sudah siap untuk menikah dengan Aden Jaka? Tanyanya dengan serius. Dengan tekad yang bulat, Widya langsung menjawab. Widya sudah siap lahir batin menjadi istrinya, Bah. Abah Gumilang adalah sesepuh desa Cibelut. Dia seseorang yang sangat dihormati dan disegani oleh seluruh warga desa. Kehadirannya selalu membawa wibawa yang luar biasa. Abah Gumilang menepuk tangan 2 kali. Tak lama kemudian, seorang gadis berjubah hitam datang menghampiri dengan sigap. Tolong, panggilkan penghulu dan suruh dia datang ke sini. Perintahnya begitu tegas. Baik, Bah, jawab gadis itu, lalu dia segera berangkat seorang diri untuk menemui penghulu. Sambil menunggu penghulu datang, mereka berbincang sejenak. Anton dan istrinya masih kebingungan mengenai asal-usul Abah Gumilang. Yang mereka tahu, Abah Gumilang adalah sesepuh yang dihormati. Namun, bagi Widya, Abah Gumilang bukanlah orang sembarangan. Dia sudah mengetahui bahwa Abah Gumilang memiliki hubungan khusus dengan masa depan Jaka. Widya bahkan sudah yakin bahwa salah satu anak perempuan Abah pasti sudah menikah dengan Jaka sebelum dia menemuinya. Tak lama kemudian, gadis berjubah hitam itu telah kembali bersama penghulu. Penghulu tersebut tak mungkin menolak panggilan dari Abah Gumilang karena dia sangat menghormati posisinya sebagai sesepuh desa. Acara pernikahan pun segera dimulai, yang disaksikan oleh Anton, istrinya, dan Abah Gumilang beserta gadis berjubah hitam. Anton dan istrinya telah memberikan restu kepada pernikahan anak sulung mereka. Setelah prosesi pernikahan selesai, Abah Gumilang menyerahkan barang-barang bawaan yang telah dipersiapkan. Barang itu berupa sejumlah uang, anting, cincin, dan kalung. Semuanya terbuat dari emas murni 24 karat. Namun, setelah menikah, Jaka tidak langsung meniduri Widya. Dia hanya memberikan kecupan di hadapan banyak orang sambil berkata, Neng Widya, Ajaka pamit pulang ya. Suatu hari nanti, Ajaka pasti akan tidur bareng Neng. Setelah itu, Jaka berpamitan dan pergi, meninggalkan Widya dengan senyuman dan janji yang menggantung. Anton dan istrinya hanya bisa terdiam. Mereka masih bingung, namun sekaligus lega. Di dalam hati mereka merasa senang dan bahagia karena kini mereka tak perlu lagi mencemaskan masa depan Widya. Setelah acara selesai, Abah Gumilang dan pengikutnya pamit pulang bersamaan dengan kepergian Jaka. Ajaka, cepat datang ke sini lagi ya. Widya akan selalu menunggu Ajaka tidur di sini. Teriak Widya penuh semangat. Jaka hanya menoleh dan melambaikan tangan. Dia memberikan senyuman hangat setelah Jaka dan rombongan tak terlihat lagi. Anton dan keluarganya segera masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, semua anggota keluarga duduk bersama, termasuk Restu yang jarang ikut bergabung. Anton akhirnya membuka pembicaraan menatap putrinya yang terlihat begitu bahagia. Widya, kamu benar-benar sudah kenal dengan Jaka sebelumnya? Tanya Anton yang sedari tadi sudah penasaran. Widya tersenyum lebar. Dengan nada ceria dia menjawabnya. Widya nggak kenal wajahnya, tapi berkat Bapak, Widya jadi tahu seperti apa wajah Aden Jaka itu. Anton langsung mengernyitkan dahi. Dia semakin bingung. Tunggu,
Maksud Widya itu bagaimana? Bapak benar-benar gak paham. Widya akhirnya menjelaskan dengan antusias. Jadi begini, beberapa hari yang lalu, Bapak duduk di satu bus yang bersebelahan dengan seorang pemuda yang bernama Aden Jaka. Nah, waktu itu Aden Jaka sempat pinjam koran dari Bapak kan? Lalu dia meminta alamat rumah kita. Dan Bapak juga melihatkan foto Widya di ponsel kepadanya kan? Anton langsung terkejut. Tunggu Widya. Dari mana kau tahu semua itu? Bapak kan gak pernah cerita sama kamu maupun ibu. Widya tersenyum penuh keyakinan. Semua itu didapat dari mimpi, Pak. Widya sering memimpikan Aden Jaka. Bahkan di dalam mimpi Widya sudah tahu segalanya. Anton terdiam. Dia merenungi jawaban putrinya. Perasaan bingung bercampur haru memenuhi pikiran. Sementara istrinya menatap Widya dengan rasa kagum dan takjub. Abah Gumilang mengantarkan Jaka hingga ke depan rumah Nenek Ambar. Setelah itu Gumilang dan para pengikutnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak, seolah-olah mereka tak pernah ada. Jaka masuk ke dalam rumah. Dia melepas lelah dan beristirahat dengan nyaman. Namun, pikirannya masih dipenuhi oleh berbagai syarat yang harus dia penuhi. Setelah beberapa saat, dia bangkit dari tempat tidurnya untuk mengambil ponsel yang tersimpan di laci meja. Dia segera menyalakan ponsel tersebut dan membaca semua pesan dari Stefani. Setelah merenung sejenak, Jaka memutuskan untuk membalas salah satu pesan dari Stefani. Bu Eva, Ibu jangan menyalahkan diri sendiri. Semua ini bukan kesalahan dari Bu Eva. Mungkin ini sudah takdir saya dipecat oleh Ibu. Terima kasih Bu Eva karena sudah mencintai saya dengan tulus. Tapi saya mohon maaf, saya tidak bisa kembali lagi bekerja di sana. Jika memang Bu Eva adalah jodoh saya, suatu saat nanti kita pasti akan bertemu lagi. Dan satu hal yang harus Bu Eva ingat, saya tidak bisa memberikan alamat rumah. Setelah memastikan pesan terkirim, Jaka mematikan ponselnya. Dia langsung menarik selimut, memejamkan mata dan mencoba beristirahat. Esok pagi dia harus kembali ke ladang untuk melanjutkan pekerjaannya. Tidak semua yang dibuka bisa ditutup kembali. Malam semakin larut dan apa yang baru saja kamu dengar bukanlah akhir dari segalanya. Istirahatlah, tapi jangan terlalu lelap karena kolor sakti belum melepaskanmu sepenuhnya.